Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Aulia dari kelas 221A 11 dengan NIM 222000079, Prodi Administrasi Bisnis. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu organisasi kantor dan deskripsikan pekerjaan manajemen menurut saya pribadi. Menurut saya, organisasi kantor itu adalah suatu jenis wadah perlengkapan di masyarakat yang dibikin oleh orang-orang dengan tujuan dapat memperoleh efisiensi kerja tertentu yang sebesar-besarnya. Organisasi itu sendiri dibentuk oleh orang-orang dengan tujuan tertentu yang dapat dipetik hasil secara bersama-sama. Berarti cukup ditangani secara sendiri atau perorangan, maka orang-orang tidak akan membuat wadah yang disebut organisasi. Segala wadah anggota organisasi melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Organisasi dianggap penting. Anggapan tersebut tidak sama karena satu, organisasi mengandung delegasi tugas. 2. Organisasi mempengaruhi koordinasi. 3. Organisasi menentukan tanggung jawab jabatan perorangan. 4. Organisasi merumuskan otoritas untuk melaksanakan tugas. 5. Organisasi dapat mempengaruhi motivasi dan semangat kerja pegawai. Secara ringkas, unsur-unsur organisasi yang paling besar adalah 1. Harus ada wadah atau tempat untuk bekerja sama. 2. Harus ada orang-orang yang bekerja sama. 3. Kedudukan dan tugas masing-masing harus jelas. 4. Harus ada tujuan bersama dan yang untuk dicapai. Organisasi itu sendiri adalah menjelaskan bagaimana suatu tugas dikelompokkan dalam satu organisasi. Terdapat 6 macam. Di antaranya 1. Struktur garis. 2. Struktur garis dan staf. 3. Struktur prodik. 4. Struktur fungsional. 5. Struktur komite. 6. Struktur matriks. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan tentang pekerjaan manajemen menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi, manajemen adalah ilmu tentang bagaimana mempengatur atau mempengelola suatu untuk mencapai tujuan dan target yang sudah direncanakan sebelum melalui orang lain atau dilakukan oleh seseorang. Segala sesuatu tentu saja membuat pengelola agar bisa tertata secara baik. Tetapi pengelola atau pengaturan akan sangat sulit mencapai target yang ingin dicapai. Maka dari itu manajemen sangat penting. Seperti contohnya, sebuah perusahaan atau bisnis membutuhkan seseorang untuk memimpin atau bertanggung jawab dalam mengontrol dengan benar dan mengatur para pekerja agar segala yang dikerjakan bisa mencapai tujuan bersama perusahaan. Manajemen juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, diantaranya adalah 1. Manajemen membuat target atau gagasan. 2. Manajemen membuat planning untuk mencapai tujuan. Ketiga, mengatur ukuran waktu pelaksanaan. 4. Memberikan motivasi kepada semua anggota. 5. Melakukan pengawasan atau pengawasan anggota tim. Itulah yang disebut dengan manajemen menurut saya pribadi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau tutur kata yang kurang jelas atau kurang dipahami. Sampai ketemunya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.